Dulu ponsel AMOLED tuh pasti Samsung ya. Paling ngejreng dulu layar tuh patokannya lihat Samsung. Apalagi pas Samsung ngeluarin seri Nexus. Itu layarnya tuh mantep banget ya pada masanya. Tapi sekarang mulai banyak ya ponsel pakai layar AMOLED. Walaupun emang si suppliernya kebanyakan dari Samsung. Ada yang namainnya Super AMOLED, ada yang OLED aja, ada yang Fluid AMOLED, ada juga yang terbaru dari iPhone 12 yaitu Super Retina XDR Display. Nah, jadi sebenarnya tuh layar AMOLED mana yang paling bagus? Apakah Dynamic AMOLED atau Fluid AMOLED dari OnePlus atau XDR Display dari iPhone itu? Oke, di sini Fadil langsung aja kita bahas masalah layar AMOLED. Sebelum mana bahas yang kualitasnya yang bagus, kita harus tahu dulu mengenai OLED. Ini cuman gambarannya aja ya, gak secara teknisan dalam banget. Jadi layar OLED itu singkatan dari Organic Light Emitting Display. Nah, ada dua tipe ya, ada PM OLED dan ada AM OLED atau AMOLED. Kalau PM itu artinya Passive Matrix, sedangkan AM itu artinya Active Matrix. Bedanya kalau si pasif itu ngatur suatu layar per baris atau dalam satu garis ya di satu waktu. Dan PM OLED ini tuh terbatas ya di ukurannya yang kecil, di bawah 5 inci. Makanya biasanya digunain pada MP3, jam, atau lainnya. Nah, satu lagi ada AMOLED. Ini ada di sebuah ponsel. Tapi basicnya layar AMOLED ini kalau dibandingkan sama LCD atau jenis layar lainnya, itu bisa nampilin warna yang lebih tajam dan lebih kontras. Selain berbeda karena dari substratnya, juga karena kalau layar non-OLED itu butuh backlight di belakang layar. Kalau OLED, setiap pixelnya itu dia punya backlight atau sumber cahaya tersendiri. Jadi kalau mau nampilin warna hitam, dia mati si pixelnya. Beda sama yang non-OLED ya, kalau nampilin hitam, si lampu yang di belakangnya tuh tetap nyala ya, gak mungkin dimatiin karena bisa-bisa ya semuanya layarnya jadi gelap. Karena kan dipakai barengan si sumber cahayanya. Ini kenapa ada namanya burn-in di layar OLED. Setiap pixel punya umur nyala yang beda-beda. Karena punya masing-masing backlight yang tadi udah dibahas dan nyalanya tuh pasti ya beda-beda waktunya. Jadi layar OLED itu mau ponsel atau TV atau mau dia apapun, burn-in itu pasti ada. Dan itu tuh permanen ya. Buat meminimalisirnya kalian jangan terlalu sering nampilin gambar yang sama di waktu yang sangat lama apalagi kecerahannya tinggi. Makanya ada fitur always on display di suatu ponsel itu biasanya di beberapa waktu tertentu suka pindah-pindah sendiri. Nah, kita langsung lanjut ke jenis AMOLED mana yang paling bagus di suatu ponsel. Kalau kalian baca di spek suatu ponsel, AMOLED-nya itu banyak ya namanya. Ada Super AMOLED, ada Super AMOLED Plus, ada Fluid AMOLED, ada XDR Display, lalu ada P-OLED, pokoknya itu banyak banget. Yang harus kalian tahu dari berbagai penamaan itu adalah semuanya OLED. Hanya itu ya marketing belaka ya biar terlihat keren ya atau terdengar keren ya namanya itu. Katakanlah dari Samsung ya, mulai dari AMOLED, Super AMOLED, terus jadi Dynamic AMOLED. Pasti dari penamaan itu ada peningkatan, tapi tetap ya itu OLED dan tetap juga pasti burn-in. Terus kalau misalkan kalian pengen tahu jenis AMOLED mana yang paling bagus, itu kalian nggak bisa digeneralisasi ya. Kalian nggak bisa generalisasi bahwa yang merek Samsung itu ponselnya pasti AMOLED-nya bagus, kalau iPhone kurang, dan OnePlus atau Xiaomi itu kurang, nggak bisa gitu. Terlepas manufakturnya siapa atau dari mana, kalau misalkan kalian pengen rinci banget ya masalah layarnya ini, bagusnya segimana dan berapa, kalian bisa lihat di displaymat.com. Di situ bahasnya tuh cukup rinci ya tentang layar dan tentunya ngasih penilaian yang juga sama ya, kayak di Exomark yang nilai kualitas kamera. Bahasannya itu detail ya buat kalian yang butuh teknisan kenapa si layar A, B, C, D itu bagus. Tentunya mereka ngitung secara matematis dengan berbagai metode. Terkadang di situ ditulis ya layar Samsung S10 katakanlah bagus, tapi pasti nanti disalip sama seri baru katakanlah OnePlus 8T yang baru keluar dan emang dapat rating A+. Jadi nggak selalu merek Samsung yang punya jenis layar AMOLED-nya tuh yang bagus banget ya. Walaupun emang ya rata-rata si supply layarnya itu dari Samsung ya. Tapi emang ada juga dari LG atau yang terbaru ini lagi ganas-ganasnya dari China yaitu BOE atau BOE. Atau kalian bisa ngelirik di Exomark yang sekarang tuh mulai ngulas tentang layar juga. Terus bisa baca juga di ulasan-ulasan netbookcheck.net. Di situ masalah layar juga diulasnya secara rinci.
Lalu kalau misalkan kalian lagi cari ponsel mid-end yang kalian cari tuh gak ada bahasannya ya yang udah saya disebutin, masalah layarnya ini secara teknis dan rinci, mau di display matte dan lainnya, kalian gak usah ambil pusing. Karena rata-rata layar AMOLED di segmen mid-end itu ya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Yang kompetitif itu adalah di ponselnya high-end ke atas. Makanya rata-rata mereka juga yang ulasnya yang high-end ke atas. Kalau ponsel mid-end dibuat kompetitif juga ya, maksudnya dibuat si layar AMOLED-nya spesial kayak si high-end, bisa-bisa ya sekarang harganya bisa melambung. Jadi jangan gampang kegoda lah ya sama berbagai penamaan yang ada di layar OLED. Mau Super AMOLED dan sebagainya. Itu tuh ya sistem kerjanya sama aja ya, basicnya OLED. Dan dengan pilih-pilih jenis layar AMOLED tuh kita nggak bisa terhindar dari burn-in ya, sekali lagi. Karena sewaktu-waktu walaupun ya mau lama mau bentar pasti burn-in. Itu tinggal nunggu waktu aja deh. Lalu saya juga udah pernah bikin komparasi antara layar IPS dan AMOLED. Kalian bisa nonton ya kalau misalkan emang kalian masih bingung antara dua layar itu. Oke, jadi jangan lupa buat like, share, subscribe Fixme, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video dan bahasan berikutnya. Oke, di sini Fadil, peace out.